diapit kanan kiri dan di belakang ada 3 orang tuh. Kita bisa lihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cinta Ramadhani Putri Arnius dengan NIM 205240217. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu isu hukum yang cukup kontroversial dan selalu menjadi perdebatan, yaitu hukuman mati atau capital punishment. Isu ini menarik karena menyentuh aspek hukum moral dan hak asasi manusia. Bahkan sampai sekarang, pro dan kontra terhadap hukuman mati belum pernah berhenti dibicarakan. Sebagaimana kita ketahui, dalam KUHP, jenis pidana terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, pidana mati ini termasuk dalam kategori pidana pokok. Artinya, hukuman mati ini merupakan salah satu sanksi terberat yang bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, namun penerapannya tidak sederhana, karena menyangkut hak hidup manusia yang menurut Undang-Undang 1945 Pasal 28I Ayat 1 sebenarnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kita mulai dari sejarah. Pada abad ke-18, seorang filsuf hukum terkenal di Italia, Cesare Beccaria, dengan tegas mengecam praktik pidana mati. Salah satu alasannya muncul dari kasus tragis yang terjadi di Prancis, yaitu kasus Jean Calas, seorang ayah yang dijatuhi hukuman mati karena dituduh membunuh anaknya. Namun setelah hukuman itu dilaksanakan, fakta baru terungkap. Ternyata anaknya dibunuh oleh orang lain. Tragedi ini menunjukkan potensi kekeliruan dalam sistem peradilan, dan Beccaria menekankan bahwa tidak seharusnya nyawa seseorang dipertaruhkan atas dasar sistem yang bisa saja keliru. Dari sinilah muncul argumen utama kelompok kontra pidana mati, yaitu jangan sampai pengadilan keliru menetapkan hukuman yang tidak dapat dikembalikan. Selain itu, mereka yang menolak pidana mati juga menegaskan bahwa hukuman ini bertentangan dengan prinsip hak manusia, yaitu nyawa manusia dianggap hak yang paling mendasar, dan tidak seorang pun termasuk negara yang berhak untuk mencabutnya. Namun di sisi lain, kelompok pro pidana mati berpendapat bahwa hukuman ini masih diperlukan demi menegakkan keadilan dan ketertiban sosial, terutama dalam menghadapi kejahatan-kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan luar biasa lainnya. Mereka mendasarkan pandangan ini pada teori pembalasan dalam pemidanaan, bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro. Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, ia menyatakan bahwa tujuan utama dari penerapan pidana mati adalah sebagai efek jera, bukan hanya bagi pelaku tetapi juga bagi masyarakat luas. Hukuman mati diarahkan sebagai peringatan keras agar masyarakat takut untuk melakukan kejahatan yang sangat berat. Karena itulah, pada masa lalu pelaksanaan pidana mati dilakukan di muka umum sebagai deterrent effect atau penjeraan sosial. Mari kita lihat dua sudut pandang yang berbeda. Pihak pro hukuman mati, yang pertama, hukuman mati ini dianggap alat mutlak bagi masyarakat untuk menyingkirkan individu yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Yang kedua, untuk memberikan efek jera atau deterrent effect yang lebih kuat dibandingkan hukuman lain. Yang ketiga, lebih hemat dibandingkan biaya memelihara narapidana seumur hidup di penjara. Yang keempat, mencegah tindakan main hakim sendiri seperti pengeroyokan terhadap pelaku kejahatan. Yang kelima, hukuman mati ini dianggap hukuman pasti, sementara hukuman seumur hidup seringkali masih bisa mendapatkan gerasi atau remisi. Sedangkan menurut pihak kontra hukuman mati, yang pertama, hukuman mati ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak hidup. Yang kedua, hukuman mati ini bersifat final dan tidak dapat diperbaiki jika ternyata ada kesalahan dalam proses peradilan, tidak ada kesempatan untuk merehabilitas keputusan. Yang ketiga, hukuman mati tidak selalu terbukti lebih efektif dibandingkan hukuman penjara seumur hidup. Yang keempat, dari sudut pandang moral dan religius, banyak yang menilai bahwa hidup manusia tidak boleh dihilangkan oleh hukum yang legal. Untuk lebih memahami pro dan kontra ini, mari kita lihat pada salah satu peristiwa tragis dalam sejarah Indonesia, yaitu bom Bali pada tahun 2002. Dalam peristiwa itu, ratusan orang meninggal dunia dan banyak yang terluka. Para pelaku kemudian diadili dan dijatuhi hukuman yang berbeda-beda. Ada yang mendapat hukuman mati, ada pula yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Pertanyaannya adalah, apakah hukuman seumur hidup sudah tepat ataukah seharusnya semua pelaku dihukum dengan pidana mati? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan bertanya pada dua narasumber yang ingin memberikan pendapat tentang peristiwa bom Bali tahun 2002. Halo Kak, Halo, boleh tahu nggak nama kamu siapa? Diputra Syaban. Apa kamu tahu mengenai kasus bom Bali tahun 2002? Tahu bom Bali pertama ya? Iya, dalam perkara bom Bali yang fenomenal ini kan ditutup beberapa pelaku dihukum dengan hukuman mati. Iya. Menurut kamu penerapan hukuman mati dalam perkara ini apakah sudah menjadi langkah yang tepat atau tidak? Dari pertanyaan lu tadi, menurut gua kontra sih sama hal tersebut. Karena apa ya? Memang hal tersebut mencerminkan dari keadilan hukum itu sendiri. Cuman hal tersebut juga melukai dari kepastian hukumnya. Karena berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP ya, dan juga asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, hal tersebut tidak diperbolehkan karena suatu tindak pidana tidak dapat dihukum sebelum ada aturannya terlebih dahulu. Sedangkan bom Bali tersebut kan belum ada aturan soal terorisme kan, sedang mereka dihukum mati tanpa ada hukumnya terlebih dahulu. Menurut gue itu bukan suatu kepastian hukum yang bagus. Dan yang gue takutin adalah ada lagi fenomena lainnya yang belum ada hukumnya, tapi orang tersebut sudah dihukum. Bahkan hukumannya hukuman tertinggi loh, hukuman mati. Ya, Oh, jadi begitu ya. Jadi menurut Anda tidak setuju dengan adanya hukuman mati ini karena saat adanya kasus ini belum ada aturan yang pasti, tapi para pelaku sudah dijatuhi dengan hukuman paling tinggi yaitu hukuman mati. Ya, menurut gue sih gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Diputra Ya, atas sama-sama. pendapatnya. Selanjutnya saya akan menanyai narasumber kedua saya. Sebelumnya boleh tahu nggak nama kamu siapa? Nama saya Farnanda. Apakah kamu tahu mengenai kasus bom Bali tahun 2002? Ya, saya tahu. Dalam perkara bom Bali ini menjadi fenomenal yang cukup terkenal di Indonesia, dan kasus ini ditutup dengan beberapa pelaku dihukum dengan pidana mati. Menurut kamu penerapan hukuman mati dalam perkara ini apakah sudah menjadi langkah yang tepat atau tidak? Menurut pendapat saya sih langkah yang tepat ya, karena kan dari adanya 3 bom ya, kalau nggak salah 3 bom Bali di sana itu kan udah sekitar 200 orang itu meninggal. Itu pun banyak kan dari warga asing. Terus juga 200 orang lagi luka-luka berat. Jadi itu udah termasuk kejahatan yang cukup besar ya. Apalagi juga melibatkan atau merugikan banyak negara kan sebenarnya. Terutama itu kalau nggak salah korbannya kebanyakan dari Aussie. Jadi ya pasti ya menjadi kejahatan yang besar juga sih, karena kan udah ya respon dari negara luar lah berarti. Dan dihukum mati memang jadi pro dan kontra, karena saat itu kan belum ada undang-undangnya, tapi tiba-tiba dikeluarkanlah perpu lalu jadi dihukum mati. Sebenarnya kalau dari saya sih saya tetap pro, karena kalau dilihat sendiri dari pengacaranya salah satu pelaku, maaf ya lupa namanya siapa, pokoknya itu di eksepsinya pun dia sudah menjelaskan bahwa dia mengajukan undang-undang itu untuk diuji dulu. Dan menurut saya selama tidak bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya di Indonesia, itu sah-sah aja. Dan itu yang dikatakan di putusan tentang pengujian undang-undang tersebut. Jadi ya kalau dibilang pro dan kontra ya saya tetap pro juga sih mengenai masalah ini. Dan setahu saya juga ada asas retroaktif, yaitu lawannya asas legalitas yang tadi disinggung sama teman saya. Nah itu menjadi solusi juga sih kenapa bom Bali ini juga menurut saya cukup saja sih untuk dihukum mati. Oh, jadi begitu ya. Oh, berarti kamu membawa asas retroaktif untuk melawan asas legalitas yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya ya? Iya, bisa dibilang asas retroaktif itu ya tanda kutip lawannya asas legalitas, karena kan kalau asas legalitas bilang nggak boleh dihukum kalau ada undang-undang, kalau belum ada undang-undangnya. Sedangkan dengan asas retroaktif itu boleh dihukum sekalipun belum ada undang-undangnya. Dan itu jadi kalau nggak salah setahu saya itu bom Bali yang pertama ini kan menjadi kasus pertama yang mengeluarkan perpu ya. Jadi sebelumnya nggak pernah ada perpu, tapi di sini baru dikeluarkan perpu tentang terorisme. Jadi ya memang sedikit sulit mungkin ya untuk diterima oleh beberapa orang, karena kan bisa dibilang kalau negara kita itu civil law, berarti harus apapun tuh sesuai dengan hukum tertulis. Tapi di sini aja kan hukumnya belum tertulis,
tapi udah dihukum mati. Itu emang menjadi alasan yang cukup penting juga sih kenapa banyak yang kontra juga. Tapi menurut saya selama tidak berlawanan dengan undang-undang dasar, melawan Pancasila atau tidak melawan undang-undang manapun, dan juga kebutuhan sosial ya tadi kan banyak korban, ya nggak masalah sih kalau udah diuji juga. Ya, jadi menurut Anda hukuman mati ini sudah tepat meskipun aturannya belum pasti, tapi bisa menggunakan dengan asas retroaktif sendiri. Yap, benar. Jadi begitu ya, terima kasih atas pendapatnya. Dengan pendapat dua narasumber yang saya tadi wawancarai, dengan demikian kasus bom Bali ini bisa menjadi contoh nyata bagaimana pro dan kontra itu terjadi di masyarakat kita. Saya akan memberikan satu contoh putusan lagi, yaitu pada kasus dengan putusan 813K/Pit/2023 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, yaitu kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri, yaitu Ferdi Sambo. Kasus ini bermula pada tahun 2022 ketika Ferdi Sambo didakwa sebagai otak pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, yaitu Brigadir Yosua Huta Barat. Fakta-fakta persidangan mengungkapkan bahwa pembunuhan tersebut tidak hanya direncanakan secara matang, tetapi juga dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan jabatan dan kewenangan sebagai aparat penegak hukum. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sambo dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Hakim menyebut bahwa tindakan Ferdi Sambo sangat keji dan mencederai rasa keadilan masyarakat, apalagi dilakukan oleh pejabat tinggi kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung hukum. Dalam konteks ini, pidana mati dijatuhkan bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai simbol penegakan hukum dan keadilan, agar tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan seperti ini di kemudian hari. Putusan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa hukuman mati pantas dijatuhkan karena perbuatannya tergolong sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang menimbulkan keresahan dan trauma sosial yang mendalam. Namun demikian, vonis mati ini tidak terlepas dari kritik. Kelompok kontra pidana mati mengingatkan bahwa hukuman mati dalam bentuk apapun tetap merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Mereka mempertanyakan apakah balas dendam negara melalui eksekusi benar-benar membawa keadilan. Kasus ini juga menghidupkan kembali pemikiran Caesare Beccaria yang menentang bahwa pidana mati karena dianggap tidak efektif mencegah kejahatan dan beresiko mengorbankan nyawa orang yang mungkin tidak sepenuhnya bersalah. Meski dalam kasus Sambo, bukti dari pengakuan sangat kuat, prinsip lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tak bersalah tetap menjadi landasan penting dalam sistem hukum modern. Kasus Ferdi Sambo menjadi contoh nyata bagaimana hukum pidana tidak hanya bicara soal hukuman, tapi juga tujuan pemidanaan itu sendiri. Apakah untuk membalas, mencegah, atau memperbaiki? Bagi sebagian orang, pidana mati adalah bentuk keadilan setimpal. Bagi yang lain, itu bentuk kegagalan negara dalam mencari solusi yang lebih manusiawi. Maka dari itu, kasus ini penting untuk kita cermati bersama. Apakah pidana mati masih relevan dan adil diterapkan di negara hukum seperti Indonesia? Dan jika iya, dalam kondisi apa pidana mati pantas untuk dijatuhkan? Bagaimana pidana mati dilaksanakan di Indonesia? Yaitu diatur dalam pasal 11 KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964. Dilaksanakan dengan penembakan sampai mati, dilakukan oleh regu tembak yang berjumlah 10-15 orang, tetapi hanya satu orang yang menggunakan peluru asli untuk mengurangi beban psikologis. Sasarannya adalah jantung, namun bila terpidana belum meninggal, maka ditembak lagi di bagian belakang kepala. Terpidana akan diberitahu 3 kali 24 jam sebelumnya. Jika terpidana perempuan dalam keadaan hamil, eksekusi ditunda hingga 40 hari setelah melahirkan. Dari pemaparan tadi, kita dapat melihat bahwa hukuman mati memang bukan sekedar masalah hukum, tetapi juga masalah kemanusiaan dan moralitas. Di satu sisi, ada tuntutan keadilan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan luar biasa, namun di sisi lain ada nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.
Melalui studi kasus bom Bali, kita bisa lihat bahwa keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidaklah sederhana dan akan selalu menimbulkan perdebatan. Akhir kata, semoga pembahasan ini bisa membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang apakah hukuman mati masih relevan di Indonesia ataukah sudah saatnya kita beralih pada sistem pemidanaan yang lain. Sekian dari saya, terima kasih.